Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Laskar Medika. Bertemu lagi bersama saya Dr. Kiki di podcast kesayangan kita semua, Anamnesis. FKUN punya cerita, ceritanya dimulai dari anamnesis. Oke, hari ini kita akan bahas topik yang seru banget. Tentang apa ya kira-kira? Yaitu tentang anemia. Nah, untuk bahas anemia ini kita sudah punya pakar yang luar biasa. Langsung saja kita panggil narasumber kita, yaitu Dr. Lintang Widya Sishatami M.Biomed. Selamat datang Dr. Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiki, senang bisa bertemu kita kalian semua di podcast Anamnesis ini. Nah, dokter, kita kan mau bahas tentang anemia nih ya dok ya. Mungkin, tapi sebelum kita ngomongin anemia lebih jauh, mungkin kita bisa kenalan dikit nih dok sama dokter Lintang ini sebagai dosen atau apa nih di FKUM. Ya, oke. Terima kasih Dr. Kiki. Jadi, perkenalkan semuanya, saya Dr. Lintang Widya Sishatami M.Biomed. Saya sekarang sebagai dosen di S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Dan saya lulusan dari Universitas Brawijaya di bidang farmakologi biomedik gitu. Jadi ngajarnya ya ngajar anak-anak S1 tentang kedokteran dasar. Oke, keren banget ya Laskar Medika semua ya. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, coba nih kita ingat-ingat yuk. Pernah nggak Laskar Medika semua ini kayak ngerasa cepet capek, lemes, terus kayak nggak bergairah untuk melakukan aktivitas apapun, sulit fokus. Nah, kira-kira kalau iya itu karena kurang tidur kah? Atau tanda awal dari suatu penyakit? Nah, di episode kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang gejala-gejala itu, terutama yang berkaitan sama anemia. Betul ya dok ya? Nah, kalau kita dengar kata anemia itu kan mungkin yang terlintas di benak Laskar Medika ini tuh kayak kurang darah. Tapi sebenarnya apa sih dok anemia secara medis itu dok? Mungkin dokter bisa jelasin apa sih anemia, terus bagaimana anemia ini bisa mempengaruhi kondisi tubuh secara umum gitu. Oke, terima kasih Dr. Kiki atas kesempatannya. Kita di sini diskusi aja ya, ngobrol gitu ya. Jadi ini sebenarnya pasti orang-orang sudah sering tahu ya anemia. Anemia itu biasanya gejalanya lemah, letih, lesu, lunglai, nggak bisa konsentrasi gitu ya. Tapi sebenarnya dia itu apa sih? Sebenarnya anemia itu adalah penurunan jumlah sel darah merah. Tandanya apa kalau kita tahu kalau sel darah merahnya turun? Tandanya adalah dari hemoglobin atau Hb. Tahu dari mana dok? Dari cek lab. Jadi di cek lab nanti kita akan ada tulisan namanya Hb. Nah itu yang dilihat. Ketika Hb-nya itu turun di bawah normal, maka disebut anemia. Ada perbedaan nggak jenis kelamin? Ada. Kalau misalnya laki-laki, dia disebut anemia kalau Hb-nya di bawah 13 gram per desiliter. Kalau pada perempuan, dia disebut anemia kalau Hb-nya di bawah 12 gram per desiliter. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya Laskar Medika semua ya. Kita sekarang jadi tahu nih apa itu anemia. Nah, setelah kita tahu apa itu anemia nih dok, kira-kira siapa sih yang sebenarnya paling beresiko terkena anemia ini dok? Oke, sebenarnya siapa yang paling beresiko? Itu kita semua bisa kena anemia. Tapi ada beberapa kelompok yang dia lebih rentan atau lebih beresiko. Yang pertama yaitu remaja. Yang kedua wanita hamil. Lalu anak-anak di bawah usia 5 tahun dan individu berusia di atas 50 tahun. Nah, tapi ini yang kita bahas sekarang itu akan berfokus pada remaja. Ya, kenapa kok pada remaja? Nih, ini adalah hasil dari survei kesehatan Indonesia tahun 2023. Ternyata 15,5% remaja itu kita mengalami anemia. Nah, dan di 18% itu adalah remaja putri, sedangkan remaja putra 14,4%. Padahal seperti kita tahu remaja ini kan adalah usia-usia kita tumbuh dan berkembang, di mana nanti dia akan bisa mencapai usia produktifnya. Nah, ketika pada saat remaja saja mereka anemia, ya gimana mereka bisa mengembangkan kemampuannya lebih pesat nanti di usia produktif. Nah, sehingga kenapa di diskusi ini saya ingin menekankan pentingnya kita aware terhadap anemia pada remaja, khususnya pada remaja putri, walaupun tidak untuk kemungkinan remaja pria juga bisa ya. Waduh, remaja nih Laskar Medika semua, apalagi Laskar Medika kita nih kebanyakan remaja nih dok. Betul. Kalau pada remaja kira-kira apa sih dok dampaknya itu yang bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka?
Jadi anemia itu sebenarnya bukan hanya letih, lesu, mulai gitu ya. Kalau letih, lesu, mulai kita bisa tidur, kita bisa makan, udah kita semangat lagi. Masalahnya kalau anemia itu tidak hanya menyebabkan penurunan kualitas hidup, tapi juga kualitas kesehatan. Contohnya apa? Menghambat pertumbuhan. Ya. Pada masa remaja, kita tahu pada masa 14 sampai 22 tahun itu kita akan tumbuh dengan pesat. Kita akan lebih tinggi, kita akan lebih berotot, gitu ya. Tapi ketika kita anemia, pertumbuhan itu akan terhambat. Gitu. Kita tidak akan bisa lebih tinggi dari teman kita, misalkan. Kita akan merasa lebih kurus daripada teman kita. Nah, jangan-jangan kita itu punya anemia. Kemudian yang selanjutnya ini, sering sakit flu, sering bersin-bersin, kok gampang sekali batuk-batuk, misalkan temannya batuk, kok saya juga ketularan batuk. Nah, itu dia rentan penyakit infeksi. Jadi ternyata anemia itu juga bisa menjadi dasar dari penyakit lainnya, seperti itu. Yang terakhir, ini yang biasanya paling tampak tapi kadang tidak disadari. Jadi misal ada teman kita yang biasanya ranking 1 atau nilainya biasanya 90. Tiba-tiba 3 bulan kemudian dia nilainya turun jadi 60, 50, terus dia jadi sering ngantuk, tidur di kelas. Nah, itu. Apakah dia begadang main ML, Mobile Legends misalkan? Nah, mungkin ya. Tapi bisa jadi anaknya itu juga anemia. Akan ada penurunan produktivitas dan juga penurunan performa akademik yang kadang tidak disadari. Biasanya anaknya nggak sadar, orang tua yang sadar. Jadi anak itu nggak sadar diri saya itu turun nih performa akademik, tapi teman atau orang tua atau dosennya yang sadar. Nah, mungkin nanti bisa saling berkolaborasi untuk ngecek sekitarnya. Kira-kira ini dia beneran performa akademiknya turun karena apa nih, kayak gitu. Aduh, ngeri banget ya dok ya. Berarti bisa sampai pengaruh ke nilai, tapi kita nggak sadar. Nah, dok, kalau ngomong anemia, kita udah tahu bahayanya seperti itu. Kira-kira nih dok, kan saya dengar-dengar di UM juga penelitian tentang anemia udah berkembang banget ya dok, apalagi yang dipelopori oleh FKUM ya. Nah, dokter bisa diceritakan penelitiannya mungkin dok yang ke arah anemia? Iya, jadi memang di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang ini kan kita melakukan berbagai macam penelitian dan pengabdian ya. Kalau di tim saya sendiri, ini saya tahun lalu fokus di kesehatan remaja. Salah satunya adalah anemia ini. Nah, kita masuk di suatu sekolah di Kota Malang, kemudian setelah itu kita cek nih, benar nggak itu prevalensi dari Indonesia, kira-kira di Malang ini sudah bagus atau belum nih tindakan pencegahan anemianya. Nah, ternyata ini kita temukan, menurut tabel ini ya, kalau kita cek itu berdasarkan jenis kelamin seperti tadi, kita tahu prevalensi perempuan akan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ternyata kita masih menemukan itu di sekolah di Malang. Padahal kita tahu Malang itu kota besar. Ya, dan pasti kan seharusnya pengetahuannya sudah baik ya. Ternyata masih ada juga yang perempuan itu mengenai anemia. Ini kita lihat dari total perempuan yang kita cek, yang normal 58, yang anemia 42, hampir 50-50. Wah, banyak ya dok ya berarti ya. 50-50 loh dibandingkan sama laki-laki. Laki-laki yang kita cek 92% normal, 8% anemia. Itu kan hanya 1/11 ya kalau di sini. Nah, ini kan berarti menjadi perhatian khusus bahwa remaja putri itu ternyata memang rentan loh, memang beresiko terhadap anemia. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang mendasari faktor itu? Gitu ya. Yang paling gampang adalah remaja putri itu menstruasi. Remaja putri itu menstruasi, sehingga mungkin itu bisa menjadi suatu faktor mendasar mengapa remaja putri lebih banyak terkena anemia. Nah, namun ternyata ada faktor lain, yaitu apa? Status gizi. Berdasarkan tabel ini, biasanya kita akan mengira anak-anak yang gizi buruk, anak-anak yang gizi kurang, itu adalah anak yang kena anemia. Ternyata hasilnya adalah anak-anak yang gizinya normal justru yang paling banyak kena anemia. Wah, kenapa tuh dok? Nah, bisa kayak ya, coba ya. Ini seru ya. Jadi dari anak-anak yang memiliki gizi yang normal, ini ya di frekuensi 80% anak-anak SMA itu normal gizinya, ternyata 36%-nya dia itu anemia. Kenapa? Ternyata yang salah, ternyata yang harus kita perbaiki adalah komposisi makanannya. Ya. Jadi status gizi itu baik memang, mungkin karena makronutriennya, karbohidrat, lemaknya, proteinnya. Tapi kadang kita sering lupa bahwa ada yang namanya mikronutrien, terutama zat besi yang itu sangat penting untuk peningkatan sel darah merah.
gitu. Jadi mungkin anak-anak yang sebenarnya gizinya normal ini dia pertumbuhannya baik karena makronutriennya baik, tapi ternyata mereka lupa ada mikronutrien yang namanya zat besi untuk meningkatkan sel darah merah mereka gitu. Oke. Nah, kemudian selain itu ternyata faktor pengetahuan atau awareness terhadap anemia bagi siswa itu juga berpengaruh. Jadi ini tim kami waktu itu ke sekolah, kemudian kita melakukan intervensi, kita memberikan penyuluhan dan juga program untuk apa? Peningkatan awareness siswa-siswanya terhadap anemia. Sehingga tadi yang kita cek, oh ternyata mereka anemia, itu bisa tahu mereka harus melakukan apa, seperti itu. Contohnya apa ini? Pentingnya asupan gizi, khususnya zat besi ya, supaya mereka juga sadar kalau saya bisa meningkatkan asupan zat besi, saya tidak anemia, dan saya bisa meningkatkan kesehatan saya. Seperti itu. Oke, ini menarik banget ya dok ya, malah yang gizinya normal malah bisa anemia. Iya, nah kalau kayak gitu sih dok, kayaknya Laskar Medika jadi penasaran nih, berarti kira-kira gimana ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah anemia ini muncul gitu? Oke, jadi kita sudah tahu tadi dampaknya, kita juga sudah tahu bahwa faktanya seperti apa di lapangan, dan gimana cara kita mencegah diri kita, mencegah teman kita, atau mungkin adik kakak kita, seperti itu ya. Yang pertama adalah rutinkan cek kesehatan terutama hemoglobin. Ya, kadang kita juga merasa aku nggak sakit kok, kenapa aku harus cek gitu ya. Padahal sebenarnya cek berkala itu sangat penting karena anemia itu sebenarnya tidak akan bergejala kalau misalkan turunnya cuma sedikit. Misalkan kalau laki-laki tadi kan anemia di bawah 13, ternyata dia HB-nya 11 misalkan. Nah itu dia nggak akan bergejala. Jadi tanpa sadar sebenarnya anak itu anemia. Dia akan bergejala ketika dia di HB 7 atau 6, itu dia baru bergejala, dan itu sudah sangat terlambat seperti itu. Nah, jadi supaya kita tahu sebenarnya kita anemia atau tidak, ayo kita cek medis berkala, terutama hemoglobin. Supaya kalau misalkan kita tahu kita anemia, kita bisa ke dokter, kemudian kita akan dilakukan terapi yang tepat, seperti itu. Yang selanjutnya, misalkan saya masih belum ada waktu, misal untuk mengecek HB. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah nutrisi seimbang. Ya, komposisi nutrisinya. Memang kita sudah makan karbo, makan lemak, makan protein gitu ya. Terutama remaja, putri, siswa-siswa sekarang suka makan apa sih? Pasti makannya seblak. Ayam geprek. Ayam geprek, ya kan, pastry ya kan, kayak gitu. Nah, itu semua makronutriennya ada, karbohidrat, protein, lemaknya ada. Tapi zat besinya ada atau tidak? Tidak ada sebenarnya. Iya. Zat besi itu adanya di mana? Sayur-sayuran, kacang-kacangan, kemudian hati ayam, hati sapi. Kalau suka jeroan, oke nggak apa-apa, daging merah, daging sapi, daging kambing, seperti itu. Ya, kalau cuma ayam aja, itu masih kurang. Gitu. Apalagi kalau misalkan dalam 1 minggu, makan ayam geprek 7 hari, nggak makan sayur sama sekali. Oh, udah jelas itu zat besinya pasti akan turun. Pasti anemia nih ya. Pasti anemia, gitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah tablet zat besi. Nah, tablet zat besi ini sebenarnya untuk siapa sih? Gitu ya. Tablet zat besi ada kan kita semua pasti tahu ya nama mereknya apa, tidak perlu saya sebutkan. Nah, itu sebenarnya untuk orang yang memang sudah anemia atau untuk remaja putri yang sedang menstruasi. Jadi kalau misalkan ternyata kita belum tahu kita anemia atau tidak, mending kita cek dulu. Karena ketika HB kita masih normal, kita tidak perlu tablet zat besi. Kita hanya perlu menyeimbangkan komposisi makanan. Tapi ketika kita tahu HB kita ternyata turun atau kita sedang menstruasi dan rasa lesu, lemas, tidak bisa konsentrasi, itu artinya kita perlu tablet zat besi. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya Laskar Medika ya. Terus tadi tips-tipsnya sangat aplikatif sekali untuk diterapkan Laskar Medika di rumah, apalagi masih usia remaja nih. Nah, Dokter Linta, kita kan udah tiba di ujung segmen podcast kita nih. Mungkin ada pesan-pesan dari Dokter Linta untuk remaja-remaja dan Laskar Medika terutama terkait anemia ini, Dok, silahkan. Oke. Pesannya begini, intinya suatu negara itu pasti akan berkembang dan akan maju kalau remajanya sehat. Ya, ketika remaja sudah sehat, maka masa depannya pasti akan sehat. Nah, jadi mungkin pendengar, penonton yang menonton podcast ini nanti bisa dilihat anaknya atau temannya, kakak, adik. Kemudian kita melihat bahwa mereka ternyata kok ada penurunan produktivitas. Nah, jangan serta-merta dijudge. Kita mungkin bisa mengajak mereka untuk ayo kita cek kesehatan dulu, ayo kita medical check up dulu, cek HB-nya. Jangan-jangan mereka anemia. Karena pasti kalau anemia itu sebenarnya gampang kok mengatasinya, asalkan kita tahu dari apa. Gitu. Keren banget ya Laskar Medika semua. Terima kasih loh Dok udah berkenan sharing di Anamnesis.
kita dapat banyak ilmu ya Laskar Medika kali ini. Ingat kalau lemah lesu itu bukan hanya mungkin karena kurang tidur, tapi bisa jadi itu tanda anemia. Dan yang paling rentan itu malah remaja. Jadi hati-hati ya teman-teman Laskar Medika semua. Jangan lupa konsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi ya. Jadi makan nasi sama yang geprek aja nggak cukup ya dok ya. Harus ada sayur, bayam, jeroan dan lain sebagainya. Nah, sekian Laskar Medika podcast kita kali ini. Sampai jumpa pada edisi-edisi anamnesis berikutnya. Anamnesis, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cut.